Selamat berjumpa kembali di Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini saya masuk di mata kuliah Metodologi Penelitian Sastra. Pada mata kuliah ini sudah mulai masuk di pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama sudah saya sampaikan, di sana ada deskripsi mata kuliah, kemudian ada kontrak perkuliahan, dan di sini kita sudah masuk pada proses pembelajaran di pertemuan kedua yang sudah mulai persiapan untuk praktik tugas kelompok ya. Tugas kelompok tentunya perlu dijabarkan secara detail di sini. Sebelum saya menyampaikan materi di tiap kelompok, buku-buku referensi yang perlu disimak atau dibaca oleh mahasiswa pertama adalah buku penelitian sastra, kemudian buku di sana terkait dengan feminisme, semiotik, kemudian psikologi sastra, kemudian dekonstruksi, psikoanalisis di sana, kemudian dan berbagai macam buku terkait dengan metodologi penelitian secara umum. Silakan dibaca oleh mahasiswa, jadi mahasiswa akan semakin kaya di sini terkait dengan pemahaman terhadap metodologi agar nanti fokus di dalam penelitiannya Anda. Di sini untuk kajian metodologi khususnya di bab 3 di sana sudah semakin lengkap ya, semakin fasih Anda menjelaskannya. Oke. Di sini kita sudah masuk di dalam tugas kelompok ya. Saya mulai dari pembagian tugas kelompok pada kelompok 1. Topiknya adalah mengenai hakikat metodologi. Metodologi dalam sudut pandang filsafat atau secara filsafati itu seperti apa. Kemudian metodologi penelitian itu sendiri itu apa, nanti akan disampaikan oleh kelompok 1. Di sini poin-poin yang perlu disampaikan, yang pertama ada hakikat metodologi. Silakan dijabarkan hakikat metodologi berdasarkan teori 1, teori 2, teori ketiga atau orang 1, orang 2, orang 3 di sana menyampaikan seperti apa dan berikan simpulannya. Kemudian nomor 2 mengenai hakikat metodologi dari sudut pandang filsafati di sana. Sebenarnya yang dimaksud dengan metodologi di sini itu apa dari sudut pandang filsafat itu sendiri. Kemudian di sana juga ada nomor 3 mengenai hakikat metode penelitian. Nah, sebenarnya hakikat metodologi penelitian itu apa? Silahkan disampaikan oleh kelompok 1 di sini agar semakin jelas nanti ketika menyampaikan materinya ya. Di sini masuk di poin nomor 4, yakni mengenai perbedaan metodologi dan metodologi penelitian. Kelompok 1 silahkan dipaparkan apa perbedaan antara metodologi dan metodologi penelitian itu sendiri, agar di sini tidak ada hal yang menumpuk jadi satu. Maksudnya, oh ini yang digunakan adalah metodologi, nah ini yang digunakan adalah metode. Sebenarnya metodologi dan metode penelitian itu apa? Silahkan disampaikan di sini perbedaannya. Jika ada persamaan, silahkan disampaikan persamaannya. Itu untuk tugas kelompok 1. Untuk tugas kelompok 2, di sini Anda akan memaparkan mengenai topik, yakni jenis metode penelitian ya. Topiknya mengenai jenis-jenis metode penelitian. Yang pertama, Anda akan memaparkan mengenai jenis metode penelitian. Paparkan di sana jenis metodologi, jenis metode penelitian itu apa saja yang Anda peroleh, teorinya dari teori 1 itu apa, jenis metode penelitian apa saja, sampaikan. Yang kedua, sampaikan, jelaskan. Teori ketiga, sampaikan, jelaskan, dan berikan simpulan. Ketika Anda sudah menyampaikan ada jenis metode penelitian, berikan di sana contohnya. Itu misalnya di sana metode penelitian kualitatif. Apa ya dimaksud dengan kualitatif? Jelaskan secara rinci dan bagaimana di sana contoh di dalam metode penelitian kualitatif. Ya, jelaskan semakin detail. Begitu ya. Untuk poin nomor 1. Nomor 2,
Anda diminta untuk menjelaskan karakteristik tiap metode penelitian. Ketika sudah masuk di dalam karakteristik tiap metode penelitian, mohon di sini disampaikan bagaimana ciri dari setiap metode penelitian itu, baik yang menyangkut mengenai pemahaman dan bagaimana ketika di sana kita akan melangkah untuk memahami mengenai tiap metode itu sendiri. Ini berhubungan dengan poin nomor 3. Langkah metode penelitian. Nah, sampaikan juga di sini setiap metode penelitian di sana langkah-langkahnya apa. Tuh, langkah-langkahnya apa di sana. Gitu. Langkah-langkahnya ini adalah langkah-langkah yang terutama terkait dengan misalnya gaya penulisan, kemudian pengumpulan data, penyajian data, fokus pada hasil dan pembahasannya nanti akan seperti apa. Sampaikan di sini terkait dengan gaya atau langkah metode penelitian itu sendiri. Gitu. Kemudian nomor 4, di sana ada luaran metode penelitian. Setiap metode penelitian di sana memiliki luarannya sendiri terkait dengan metode yang digunakan. Nah, misalnya contoh terkait dengan metode penelitian kualitatif ketika sudah digunakan di dalam penelitian, di sini ada luarannya, apakah di sana luarannya artikel, apakah di sana bisa luarannya buku, apakah di sana bisa luarannya media, apakah di sana bisa luarannya alat peraga atau apa. Di sini sampaikan temuan atau sasaran dari luaran tiap metode penelitian yang digunakan pada penelitian, misalnya skripsi, tesis, disertasi. Jika Anda sudah mengarah ke sana akan semakin baik lagi. Nomor 3. Di sini Anda sudah mengacu pada topik mengenai problematika dalam karya sastra ya. Topiknya Anda adalah problematika dalam karya sastra. Nomor 1 di sana Anda diminta untuk menjelaskan mengenai langkah menganalisis karya sastra untuk menemukan permasalahannya. Oke. Jadi di sini Anda diminta untuk menggambarkan, mendeskripsikan ketika akan menganalisis karya sastra dan menemukan permasalahannya, caranya bagaimana? Begitu. Cara yang digunakan apa? Nah, ini perlu disampaikan secara detail oleh Anda agar jelas nanti kedudukannya ketika Anda akan menganalisis karya sastra itu. Langkah-langkahnya bagaimana? Ini disampaikan oleh kelompok 3 pada poin pertama. Pada poin kedua, Anda akan menjelaskan mengenai berbagai hal yang masuk dalam problematika karya sastra. Berbagai hal yang dimaksud di sini yang bisa masuk di dalam problematika atau permasalahan karya sastra, misalnya di sana menyangkut penokohan, perwatakan, tema, diksi, nilai, amanat. Misalnya salah satunya itu. Jika ada yang lain silakan Anda tambahkan. Kemudian hal-hal tersebut ketika akan difokuskan pada permasalahannya, itu atau pencarian di dalam karya sastra. Bagaimana langkahnya? Bagaimana cara menggalinya? Bagaimana cara menemukannya? Itu hal-hal tersebut silakan disampaikan pada poin nomor 2 ini. Nomor 3, di sini Anda diminta untuk menjelaskan teknik menuliskan problematika karya sastra dalam karya ilmiah. Nah, setelah di sana Anda belajar bagaimana cara menganalisis, Anda di sana belajar untuk fokus pada masalah atau sasaran di dalam penelitiannya Anda. Di sini Anda diminta untuk menyajikan masalah-masalah tersebut di dalam karya ilmiah. Khususnya di sini adalah masuk di bab pendahuluan. Bab 1, latar belakang masalah. Bagaimana cara menuliskan di dalam karya ilmiah itu. Biasanya di sana dikenal ada 2 teknik. Yang pertama ada teknik penulisan deduktif, teknik penulisan induktif. Nah,
Kedua hal itu cara penerapannya bagaimana di dalam penulisan latar belakang masalah, khususnya mengenai problematika karya sastra di sini. Silakan Anda tuliskan. Sajikan dengan contoh-contoh yang jelas dan gambarkan menggunakan grafik atau di sana tabel, atau di sana juga bisa menggunakan komen-komen dari Word yang di sana sudah dianalisis oleh Anda terkait dengan latar belakang masalah, penyajiannya seperti apa. Nomor 4, di sini Anda diminta untuk menjelaskan dialektika antara permasalahan, teori, kajian, penelitian relevan. Jadi ketika masalah yang sudah ditemukan oleh mahasiswa pada poin nomor 2, kemudian Anda sudah menuliskan di dalam latar belakang masalah teknik penulisannya. Di sini nomor 4 Anda diminta di sana menjelaskan bagaimana menghubungkan, mengkomunikasikan, mendialogkan permasalahan, teori, kajian, penelitian relevan yang di sana nanti masalah tersebut dikuatkan dengan teori, kemudian dikuatkan lagi dengan penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah ada. Nah, di sini masuk di dalam kajian penelitian yang relevan. Ketika itu sudah semuanya ada, maka latar belakang masalahnya Anda di sana sudah benar. Masalah sudah jelas sesuai dengan temuan peneliti. Kemudian teknik penulisannya sudah jelas di sana. Kemudian ada dialog secara akademis di sana yang menjelaskan antara masalah dikuatkan dengan teori, dikuatkan dengan seberapa pentingnya penelitian yang Anda lakukan dengan diperkuat dari kajian penelitian yang relevan pada temuan di artikel jurnal. Itu juga bisa skripsi, tesis, disertasi atau penelitian yang lain. Itu juga bisa untuk memperkuat kajian penelitian yang relevan. Itu dikerjakan oleh kelompok 3. Kelompok 4 Anda sudah fokus pada topik mengenai kajian pustaka ya. Kajian pustaka ini juga ditambahkan dengan kerangka teori dan kerangka berpikir di dalamnya ya. Kajian pustaka sesuai dengan teori induk yang digunakan pada penelitian. Maksudnya apa? Ketika Anda menggunakan teori strukturalisme genetik misalnya di sana ya, cari asal muasalnya itu dari teorinya siapa. Itulah yang dinamakan teori induk. Itu teori besarnya itu dari teorinya siapa. Ya, itu silakan nanti Anda ungkapkan. Yang dicari dari sana ya. Nah ini. Di kelompok 4 Anda diminta menjelaskan yang pertama nomor 1. Anda diminta untuk menjelaskan urutkan sesuai kata yang ada pada judul penelitian. Jadi Anda di sana diminta menjelaskan ketika masuk di kajian pustaka berdasarkan judul penelitian yang Anda buat sendiri ya. Seumpamanya di sana sudah ada judulnya, dibuat judulnya dan bagaimana menguraikan judul itu pada penulisan di kajian pustaka. Gayanya seperti apa? Kemudian yang nomor 2, Anda diminta juga mengurutkan sesuai dengan hal terpenting dalam penelitian. Hal terpenting ya, hal terpenting dalam penelitian. Artinya apa? Ketika judul penelitian sudah ada, di sana ada hal yang terpenting. Hal terpenting tidak harus ada di awal kalimat, awal kata, tapi bisa di tengah-tengah kata atau di akhir kata. Di sana berarti dimulai dari hal terpenting tersebut untuk menjelaskan urutan di kajian pustakanya. Begitu. Nah, silakan nanti berikan contoh-contohnya bagaimana menjelaskan di kajian pustaka sesuai dengan kata yang ada di judul paling pertama nomor 1 atau kata yang di sana dianggap terpenting dalam penelitiannya Anda. Nomor 2 itu yang dianggap pertama. Cara-caranya gimana? Silahkan lihat beberapa penelitian deskripsi yang sudah ada, atau skripsi, tesis, disertasi itu juga boleh. Nomor 3, mencari teori induk yang digunakan untuk penelitian. Nah, Anda di sini diperintahkan atau diminta untuk mencari
teori induk, misalnya Anda mencari, ayo kita mencari teori induknya sosiologi, sebenarnya asal muasalnya dari mana. Anda diminta untuk mencari teorinya psikoanalisis, itu dari mana, feminisme dari mana, dekonstruksi dari mana asal muasalnya, kemudian semiotik dari mana. Silahkan Anda paparkan langkah-langkahnya itu, jelaskan semua teori-teori di dalam karya sastra, kemudian teori induknya itu ini, paparkan semuanya. Nah, setelah Anda memaparkan semuanya, kita masuk di poin nomor 4. Di sana ada kerangka teori, ya. Ketika sudah masuk di dalam kerangka teori, tentunya kita di sini bicara bahwa ada judul penelitian yang tadi sudah dibuat untuk mengurutkan, ya, kajian pustaka mulai dari nomor 1 dan nomor 2. Dari judul yang sudah Anda sampaikan tadi, kemudian sudah Anda sampaikan contoh dari urutan kata yang ada di dalam kajian pustaka yang akan dipaparkan. Di sini Anda diminta membuat kerangka teorinya itu seperti apa. Bagaimana penggambaran kerangka teori tersebut sehingga di sana bisa dipahami secara detail oleh para pembaca. Gitu. Buatlah kerangka teori. Kerangka teori berarti isinya apa? Teori-teori yang digunakan untuk penelitian. Nah, buatlah kerangka teori itu sesuai dengan pemahamannya Anda. Setelah Anda membuat kerangka teori, maka buatlah di sana ada kerangka berpikir. Gitu. Kerangka berpikir bagaimana maksudnya? Kerangka berpikir adalah bagaimana Anda akan melangkah menyesuaikan dengan alur permasalahan yang ada di dalam penelitiannya Anda sampai di sana ditemukan solusi atau langkah analisisnya dan ditemukan temuan atau menjawab dari rumusan masalah penelitiannya Anda. Nah, urutannya itu ke sana. Nah, silakan dipaparkan secara detail mulai dari masalah utamanya, kemudian pisau analisisnya menggunakan apa, dan temuan penelitian ini berupa apa. Paparkan dalam kerangka, ya, kerangka berpikir. Jadi kerangka itu biasanya ada anak panahnya, ada tabel kecilnya, silahkan dibuat seperti itu sama. Itu dikerjakan oleh kelompok 4. Kelompok 5 di sini mengenai topiknya langkah dalam metode penelitian sastra. Di sini Anda sudah masuk di dalam proses penerapan di bab 3, bahwa langkah metode penelitian sastra ini kita mulai dari pemahamannya dulu, mulai dari hakikat pendekatan penelitian sastra. Anda menggunakan pendekatan penelitiannya siapa, kemudian kita tambahkan lagi di sini metodenya, metode apa, metode penelitiannya menggunakan metode penelitian apa. Anda silakan Anda paparkan. Kemudian Anda menjelaskan peran peneliti itu sebagai apa di sana, Anda paparkan. Anda menjelaskan hakikat data itu apa, Anda paparkan teori-teorinya, baru disimpulkan. Anda paparkan lagi ada jenis data di sana, sampaikan jenis data yang Anda ketahui, teori-teorinya. Anda sampaikan lagi ada hakikat sumber data, jelaskan teori-teorinya, baru disimpulkan. Ada jenis sumber data, Anda paparkan lagi. Ada teknik pengumpulan data, Anda paparkan lagi. Ada validitas data, Anda paparkan lagi. Ada analisis data, Anda paparkan lagi. Di sini kita sudah masuk di dalam poin di bab 3 khususnya mengenai metode penelitian. Jika ada tambahan lagi silahkan tambahkan lagi mengenai subbab yang ada di metode penelitian yang Anda baca mungkin dari buku atau dari skripsi yang lain. Di sini belum saya cantumkan, jika masih kurang cantumkan lagi di sini agar kita pembahasannya lebih mendalam lagi. Kelompok 6. Nah, kelompok 6 di sini sudah masuk kelompok 6, 7, 8, 9, 10. Ini sampai 16 ya. Ini sudah masuk di dalam aplikasi ya, setiap pendekatan, setiap jenis penelitian di sana. Ya, kita yang pertama masuk di penelitian strukturalisme. Dan di sana menerapkan hermeneutik dan heuristik di dalamnya.
Di sini pada kelompok 6 saya minta mahasiswa untuk menjelaskan yang pertama mengenai hakikat struktur karya sastra. Yang kedua mengenai unsur karya sastra. Nomor 3, Anda diminta menjelaskan mengenai hakikat penelitian strukturalisme. Yang nomor 4, Anda diminta menjelaskan kerangka penelitian strukturalisme. Nomor 5, hakikat heuristik. Nomor 6, langkah penerapan heuristik dalam penelitian sastra. Nomor 7, hakikat hermeneutik. Nomor 8, langkah penerapan hermeneutik dalam penelitian sastra. Jadi di sini sudah runtut ya, Anda diminta menjelaskan setiap poin yang ada di sini. Usahakan setiap poin di sana minimal 3 teori dan baru dijelaskan simpulannya. Setiap teori dipaparkan dulu, struktur karya sastra menurut ini dijelaskan. Menurut ini, menurut B ini jelaskan, menurut C ini jelaskan, baru ditarik kesimpulan secara utuh di sana. Begitu ya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 8. Saya harap di sini diberikan contohnya penelitian strukturalisme. Agar di sini ini loh bentuk strukturalisme ya seperti ini. Diberikan contoh penerapan heuristik dan hermeneutik. Penerapannya seperti ini. Jangan hanya mencontohkan satu tapi lebih dari satu. Agar ini sudah terbiasa memahami mengenai heuristik, hermeneutik, dan di dalam penelitian strukturalisme sendiri itu sudah ada contoh-contoh yang lain. Jadi nanti ketika sudah menganalisis, sudah melakukan penelitian, Anda sudah tahu bentuknya nanti seperti ini. Begitu. Kita masuk di kelompok ke-7. Topiknya adalah penelitian sastra lisan. Ketika sudah masuk di dalam penelitian sastra lisan, di sana Anda diminta untuk menjelaskan yang pertama hakikat sastra lisan. Mulai dari teori induknya, teori besarnya yang melandasinya itu dari siapa? Paparkan di sini sangat detail. Nomor 2, Anda diminta menjelaskan mengenai jenis sastra lisan dan penerapan penelitiannya seperti apa. Nah ini sudah diminta sangat detail ya, jenis sastra lisannya apa dan bagaimana penerapan penelitiannya. Jadi jelaskan jenis sastra A seperti ini, B seperti ini, C seperti ini, D seperti ini. Empat-empatnya misalnya 4, jelaskan satu persatu. Nomor 3, teknik pengumpulan data. Kenapa saya singgung di sini? Agar posisinya kita jelas. Di dalam penelitian sastra lisan, di sana ada teknik pengumpulan data yang menyesuaikan dengan kebutuhan saat itu. Anda diminta menjelaskan teknik pengumpulan datanya itu seperti apa pada penelitian sastra lisan. Paparkan secara detail, menggunakan contohnya dan menggunakan artikel yang atau penelitian yang sudah ada di sana, baik di deskripsi, tesis maupun disertasi. Nomor 4, Anda diminta menjelaskan teknik analisis data pada penelitian sastra lisan. Jelaskan bagaimana teknik analisis datanya, berikan contoh-contohnya. Nomor 8 atau kelompok 8 ya. Kelompok 8 mengenai topik penelitiannya pada ranah penelitian sastra klasik atau di sana masuk di dalam filologi. Ketika sudah masuk di dalam penelitian sastra klasik atau filologi, ada di sana diminta mulai dari awal dulu kita mengenal bagaimana pendalaman hakikat filologi itu sendiri. Itu ya, paparkan dari teori induk-induknya di sana. Kemudian nomor 2, Anda diminta menjelaskan mengenai jenis sastra klasik atau filologi itu sendiri. Itu apa saja, paparkan secara detail. Nomor 3, Anda diminta untuk menjelaskan teknik pengumpulan data pada penelitian filologi. Teknik pengumpulan data pada penelitian filologi yang ada di sini tentunya memiliki karakteristiknya tersendiri. Bagaimana pengumpulan data itu digunakan agar nanti kevalitannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nomor 4, Anda di sana diminta untuk menjelaskan teknik analisis data pada penelitian filologi. Silahkan paparkan.
Kelompok 9 di sini Anda diminta untuk menjelaskan penelitian sastra melalui pendekatan-pendekatan yang ada di dalamnya. Ya, berarti ada lebih daripada satu pendekatan. Ini berarti banyak pendekatan. Silakan paparkan secara detail. Tujuannya kelompok 9 ada di sana ya. Yang pertama, Anda diminta untuk menjelaskan mengenai hakikat pendekatan penelitian sastra. Hakikat pendekatan penelitian sastra itu apa saja? Dari definisi-definisinya paparkan dulu. Setelah itu Anda masuk ke jenis-jenis pendekatan penelitian sastra. Jadi jenis-jenis pendekatan penelitian sastra itu apa saja? Paparkan dulu. Dan bagaimana? Nomor 3 di sana, aplikasi tiap jenis pendekatan pada penelitian sastra ya. Aplikasinya gimana? Bagaimana aplikasinya ini? Ini paparkan contoh-contohnya agar semakin detail lagi. Kelompok 10. Nah, di sini topiknya mengenai penelitian sastra menggunakan semiotika ya. Yang pertama, Anda diminta menjelaskan hakikat semiotika itu apa? Semiotik. Kemudian Anda diminta nomor 2 menjelaskan teori induk atau teori besar atau asal muasalnya teori semiotik itu dari ahli. Ya, dari ahli itu siapa? Paparkan dengan detail di sini agar tahu alurnya. Kemudian nomor 3, hakikat penelitian semiotik itu maksudnya bagaimana dan berikan contoh penelitian yang sudah menerapkan semiotik pada penelitiannya. Kemudian nomor 4, Anda diminta menjelaskan aplikasi atau langkah atau cara di dalam penerapan semiotik pada penelitian sastra. Silahkan berikan contohnya. Kelompok 11 di sini sudah masuk pada topik penelitian sastra modern selanjutnya, yakni menggunakan resepsi sastra. Ini hampir sama dengan pendekatan yang digunakan tadi oleh kelompok yang menjelaskan pendekatan-pendekatan. Nomor 1, Anda diminta untuk menjelaskan hakikat resepsi sastra itu apa. Nomor 2, Anda diminta menjelaskan beberapa penelitian resepsi sastra pada artikel jurnal dan skripsi yang sudah menerapkan penelitian resepsi sastra. Bagaimana di sana ada temuannya, bagaimana di sana ada karakteristiknya, bagaimana di sana ada perlakuan terhadap resepsi sastra itu sendiri. Silakan paparkan secara detail di sini. Di dalam temuannya Anda pada artikel jurnal maupun pada skripsi tentunya. Nomor 3, Anda di sana diminta untuk menjelaskan langkah identifikasi penelitian resepsi sastra. Setelah Anda paparkan tadi pada nomor 2, Anda di sana diminta untuk mengidentifikasi sebenarnya pada penelitian resepsi sastra di sana cara mengetahuinya, ya, cara menganalisisnya bahwa ini termasuk resepsi sastra itu seperti apa. Berarti di sini ada pencirinya atau langkah-langkah secara detail di dalam penelitian resepsi sastra itu sendiri. Mulai dari awal, mulai dari data itu ada sampai di sana permasalahan itu bisa diakomodasi dan ditemukan temuan penelitiannya itu sendiri. Yaitu bagaimana langkah-langkahnya. Silahkan dipaparkan pada nomor 3 oleh kelompok 11. Kelompok 12. Di sini kita sudah masuk pada penelitian sastra modern selanjutnya terhadap sosiologi sastra. Pada sosiologi sastra di sini Anda diminta untuk menjelaskan mengenai hakikat sosiologi sastra itu sendiri. Kemudian Anda diminta menjelaskan hakikat penelitian sosiologi sastra. Nomor 3, aplikasi penelitian sosiologi sastra itu bentuknya, langkah-langkahnya, dan sasaran temuannya itu apa? Silakan dipaparkan pada kelompok 12. Pada kelompok 13 di sini kita sudah masuk pada penelitian sastra modern. Kita fokuskan pada postkolonial dan dekonstruksi. Yang pertama, Anda diminta untuk menjelaskan hakikat postkolonial dan dekonstruksi itu sendiri. Nomor 2, Anda diminta untuk mengidentifikasi
penelitian sastra jika menggunakan pendekatan postkolonial itu seperti apa, dan dekonstruksi itu seperti apa. Identifikasi ini dilakukan untuk melihat, memahami, dan menemukan penciri dari pendekatan postkolonial itu seperti ini. Pendekatan dekonstruksi itu seperti ini. Identifikasi ini dilakukan ngecek secara mendalam. Nah, cara pengecekannya itu adalah dari artikel jurnal skripsi yang sudah menerapkan di dalam pendekatan postkolonial maupun dekonstruksi pada penelitiannya. Tunjukkan. Berarti pencirinya sudah jelas. Mulai dari judul sampai lampiran. Anda cek judul bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka sampai lampiran, dicek secara detail di sana. Nomor 3, aplikasi postkolonial dan dekonstruksi pada penelitian sastra. Setelah mengidentifikasi, tentunya kita akan praktek di sini. Bagaimana caranya, langkah-langkahnya, atau penerapannya di dalam postkolonial dan dekonstruksi itu sendiri. Postkolonial dalam penelitian sastra, bagaimana cara penerapannya. Dekonstruksi pada penelitian sastra, bagaimana penerapannya. Silahkan dicek proses aplikasinya satu persatu sehingga jelas nanti arah dari penelitian postkolonial dan dekonstruksi itu sendiri. Kelompok 14 di sini masuk pada penelitian feminisme ya, penelitian sastra modern mengenai feminisme. Nomor 1 di sini kita diminta untuk menjelaskan mengenai hakikat feminisme itu sendiri. Nomor 2, Anda diminta untuk menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan yang masuk dalam kajian feminisme dalam penelitian sastra. Nomor 3, Anda diminta untuk menjelaskan aplikasi penerapan feminisme dalam penelitian sastra itu sendiri seperti apa. Ini langkah-langkahnya sama dengan kelompok 13 tadi. Kelompok 15 ini Anda masuk di dalam topik penelitian mengenai penelitian sastra modern, khususnya pada penelitian psikoanalisis. Anda diminta yang pertama menjelaskan hakikat psikoanalisis, kedua identifikasi psikoanalisis pada penelitian sastra, nomor 3 aplikasi psikoanalisis pada penelitian sastra itu sendiri. Caranya sama ya dengan kelompok 13 dan 14 tadi. Terakhir kelompok 16 di sini, setelah kita belajar banyak mengenai masalah, identifikasi masalah, kemudian kajian pustaka, metode, di sini topik di kelompok 16 adalah laporan proposal penelitian sastra. Anda diminta mengurutkan dari judul, kemudian kerangka permasalahan, kerangka teori, kerangka berpikir, kerangka metode. Di sana dipaparkan dengan jelas bagaimana alur di dalam proses pembuatan proposal penelitian sastra. Berikan contoh yang lebih banyak sesuai dengan pendekatan yang digunakan, jenis penelitiannya. Jadi di sini gambarannya akan semakin detail. Itu secara singkat mengenai proses perkuliahan di metodologi penelitian sastra yang sudah mulai saya bagi di tugas kelompok. Harapan saya nanti hasilnya akan semakin memuaskan di dalam proses Anda belajar ya. Kita sama-sama belajar di sini di dalam mata kuliah metodologi penelitian sastra, dan harapan saya ini berefek sangat besar terhadap karya-karya baik PKM maupun skripsi yang menjadi tugas akhir di dalam penelitian Anda, serta artikel jurnal yang tentunya sudah mulai aktif dibuat oleh mahasiswa, serta seminar-seminar yang mahasiswa sudah aktif menjadi pemakalah di acara seminar-seminar yang sudah ada. Itu dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.